Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa Universitas Patimura, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, kelompok 4 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Hukum dan HAM dengan dosen pengampu Ibu Dr. Jewa Timena, SH, LLM. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 8 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi Prinsip Universalitas Hak Asasi Manusia. Sebelum kami masuk kepada pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Malik Rombou dengan NIM 202221310. Selanjutnya ada Dedi Setiawan dengan NIM 202221326. Selanjutnya ada Yusuf Sarbunan dengan NIM 202221322. Selanjutnya ada Yakoba Pauno dengan NIM 202211344. Selanjutnya ada Gemaliel E. Laratmase dengan NIM 202211317. Selanjutnya ada Abdiam Farhanto Muli dengan NIM 202221341. Selanjutnya ada Fernandito Parinusa dengan NIM 202221327. Dan yang terakhir ada Valendina Batleri dengan NIM 202221334. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Prinsip Universalitas Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Keyakinan akan haknya sebagai manusia ditegaskan melalui Deklarasi Universal HAM pada 10 Desember 1948 melalui Sidang Majelis Umum. Deklarasi Universal HAM merupakan respon atas banyaknya dehumanisasi. Pelanggaran HAM dapat dilihat dari kekejaman Perang Dunia Kedua sejak tahun 1939 hingga 1945. Penjajahan, perbudakan, dan pembantaian terhadap sama manusia menjadi latar belakang lahirnya Deklarasi Universal HAM. HAM berlaku secara universal karena menandai babak baru adanya hak kodrati manusia dan kehidupan secara total. Universalitas HAM semakin meneguhkan saling pengertian dalam interaksi sosial yang bermartabat. Universal artinya umum. Nilai-nilai hak asasi manusia tidak boleh terkungkung di dalam suatu batas negara tertentu. Hak asasi manusia harus ada dan diakui di semua suku bangsa di negara yang berada. Hak asasi manusia sebagai hak kodrati merupakan pemberian langsung Sang Maha Pencipta yang menjadikan hak asasi manusia bersifat universal. Alasan lain hak asasi manusia bersifat universal adalah hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan refleksi dan eksistensi dari manusia. Hak asasi manusia muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwa semua manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sama. Atas dasar itulah manusia sudah seharusnya diperlakukan sama, setimpal dan beradab. Tidak ada yang berhak membedakannya berdasarkan ras, keyakinan, suku, dan bangsa. Penerapannya tidak mengenali batasan-batasan yang sifatnya kewarganegaraan atau kegayaan, sehingga dimanapun manusia berada, hak asasi manusianya tetap berlaku. Universalitas hak asasi manusia mengacu pada sifat penerimaan ide hak asasi manusia yang mendunia atau semesta. Universalitas hak asasi manusia telah dicapai beberapa tahun setelah diterimanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dibuktikan oleh fakta bahwa negara yang tidak tegas menerimanya dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Contoh nyata HAM bersifat universal adalah di seluruh
negara dijamin haknya untuk hidup, haknya untuk mendapatkan pendidikan, haknya untuk mendapatkan kesehatan, fasilitas, dan lain-lain. Termasuk di Indonesia, hak warga negara diatur dalam undang-undang atau pasal 28, kemudian diakui sebagai dasar manusia, yang kemudian diakui sebagai warga negara Indonesia, yang juga dilindungi keberadaannya di negara lain. Dalam pelaksanaannya, hukum internasional pun turut aktif dalam setiap tindakan penegakan HAM di seluruh dunia melalui organisasi ICC atau International Criminal Court yang menangani setiap pelanggaran HAM berat. Kerjasama internasional penegakan HAM di seluruh dunia ini menjadi bukti nyata bahwa setiap manusia menginginkan dan memiliki hak yang sama dalam derajatnya sebagai manusia dimanapun dan kapanpun. Dikenal pula sebagai SOHA adalah genosida terhadap kira-kira 6 juta penganut Yahudi Eropa selama Perang Dunia II. Suatu program pembunuhan sistematis yang didukung oleh negara Jerman Nazi dipimpin oleh Adolf Hitler dan berlangsung di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Dalam sejarahnya, umat Yahudi di Eropa telah menjadi korban diskriminatif sejak lama. Orang-orang Yahudi bahkan terkadang dipaksa untuk beda agama atau tidak diizinkan untuk melakukan profesi tertentu.